Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati Tahir, NIM 1314230003. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang penarikan, rekrutmen, dan seleksi SDM. Latar belakang pengelolaan sumber daya manusia SDM merupakan hal yang penting dalam pencapaian tujuan. Umumnya pimpinan perusahaan mengharapkan kinerja yang baik dari masing-masing karyawan dalam mengejarkan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan. Konsep rekrutmen dan seleksi SDM menurut Randall S. Fuller dan Susan E. Jackson 1997 sampai 2027. Rekrutmen antara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang paling tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada. B. Proses perekrutan dan seleksi. Proses rekrutmen menurut Suwarno atau Priyansa 2011 antara lain: tahap yang pertama, memperjelas posisi yang harus diisi melalui perekrutan. Yang kedua, review dan memperbarui uraian pekerjaan dan spesifikasi untuk posisi tersebut. Tahap yang ketiga, mengidentifikasi kemungkinan sumber pelamar. Ia memenuhi syarat. Yang keempat, memilih cara komunikasi yang paling efektif agar menarik pelamar. Ia memenuhi syarat. B. Proses perekrutan dilakukan oleh manajer sumber daya manusia, biasanya dengan beberapa cara, yaitu: yang pertama, internal, berdasarkan floating point register (VRF) dan job description. HRD biasanya membuat template lowongan kerja melalui email. HRD akan mengumumkan iklan lowongan kerja. 2. Media cetak. HRD mencari media cetak yang representatif dan menaati prosedur media cetak tersebut berdasarkan floating point register dan job description. HRD biasanya membuat materi lowongan kerja. Yang ketiga, headhunter. HRD mencari dan memilih headhunter sesuai kebutuhan perusahaan. HRD memenuhi prosedur kerjasama kepada pihak tersebut. 4. Web. HRD memilih paket yang ditawarkan oleh perusahaan online. HRD meminta surat persetujuan dari manajemen. 5. Universitas. HRD memilih universitas yang representatif untuk membuat iklan lowongan kerja. HRD memenuhi prosedur kerjasama serta mengirimkan materi iklan lowongan kerja dengan universitas terkait. 6. Referensi. HRD menerima kurikulum vitae dari pihak internal dan eksternal yang merekomendasikan calon pegawai untuk mengisi posisi tertentu. 7. Outsourcing. HRD menghubungi perusahaan outsourcing terpilih dan meminta kurikulum vitae calon pegawai sesuai kebutuhan. C. Pengukur efektivitas perekrutan dan seleksi. Menurut Desaler 2005, parameter yang digunakan untuk mengukur efektivitas untuk pelaksanaan rekrutmen adalah persentase rata-rata karyawan yang berhasil direkrut dari masing-masing sumber rekrutmen dan perbandingan antara pelamar dan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Perusahaan menggunakan alat seleksi untuk menilai kualitas pelamar berdasarkan sumber rekrutmen. Waktu yang dibutuhkan perusahaan dihitung dari saat
perusahaan, mulai melaksanakan rekrutmen sampai pelamar, menjalani seleksi biaya pelaksanaan yang menggambarkan total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk melaksanakan rekrutmen tersebut. D. Menemukan kandidat internal dan eksternal. Yang pertama, sumber internal adalah karyawan yang akan mengisi lowongan kerja diambil dari dalam perusahaan dengan cara memutasikan atau pemindahan karyawan yang memenuhi spesifikasi pekerjaan jabatan itu. Pemindahan karyawan itu baik yang bersifat vertikal, promosi atau demosi, maupun bersifat horizontal. 2. Sumber eksternal adalah perekrutan tenaga kerja di luar perusahaan, yaitu A. Kantor penempatan tenaga kerja, B. Lembaga-lembaga pendidikan, C. Referensi karyawan atau rekanan, D. Serikat-serikat buruh, E. Pencakokan dari perusahaan lain. Sambungan D. Menemukan kandidat internal dan eksternal. F. Nepotisme dan liaising. G. Pasar tenaga kerja dengan memasang iklan pada media massa. H. Sumber-sumber lainnya. Kebaikan-kebaikan sumber eksternal. A. Kebiawaan penjabat relatif baik. B. Kemungkinan membawa sistem kerja baru yang lebih efektif. Kelemahan sumber eksternal. A. Prestasi karyawan lama cenderung turun karena tidak ada kesempatan untuk promosi. B. Biaya perekrutan besar karena iklan dan seleksi. C. Waktu perekrutan relatif lama. D. Orientasi dan induksi HAM dilakukan. E. Turnover cenderung akan meningkat. F. Perilaku dan loyalitasnya belum diketahui. E. Perbedaan rekrutmen internal dan eksternal. Yang pertama, rekrutmen internal atau yang biasa dikenal sebagai rekrutmen tertutup adalah rekrutmen di mana calon tenaga kerja dilakukan secara internal, yaitu dalam lembaga atau organisasi. Pelamar sebagai kandidat merupakan karyawan yang dipilih dan sudah bekerja atau yang berada di dalam lingkungan lembaga atau organisasi. Yang kedua, rekrutmen eksternal adalah rekrutmen di mana calon tenaga kerja dipilih dari luar organisasi dengan menggunakan metode rekrutmen yang dipilih untuk membantu dan mencari calon tenaga kerja terbaik di luar organisasi. Kesimpulan, rekrutmen dan seleksi mempunyai peran strategi dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pekerja sebagaimana ditetapkan dalam analisis pekerja, khususnya deskripsi dan spesifikasi. Kedua, kegiatan tersebut didahului oleh kegiatan analisis pekerja dan perencanaan sumber daya manusia. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.